Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anakku sekalian, bertemu lagi dengan Bapak dalam pembelajaran pendidikan kewarganegaraan di semester 1 ini. Kali ini kita akan membahas mengenai bab 2, temanya tentang menumbuhkan kesadaran terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Adapun KD untuk bab 2 ini adalah mendukung makna, kedudukan, dan fungsi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta peraturan perundangan lainnya sesuai dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Tujuan pembelajaran, siswa mampu memiliki komitmen konstitusional yang ditopang oleh sikap positif dan pemahaman utuh tentang Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Kedudukan dan makna pembukaan UUD Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 memberikan makna yang mendalam bagi segenap rakyat Indonesia sebagai pedoman dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pada hakikatnya, pembukaan Undang-Undang Dasar 45 sebagai pokok kaidah negara yang fundamental, mempunyai hakikat dan kedudukan hukum yang tetap, maka secara hukum tidak dapat diubah. Menurut ilmu hukum, bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 mempunyai kedudukan tertinggi di atas undang-undang lainnya. Hal ini dikarenakan UUD 45 merupakan hukum dasar berbentuk tertulis dan menjadi dasar sumber hukum bagi seluruh peraturan-peraturan yang ada di Indonesia. Nah, untuk lebih paham mengenai kedudukan dan makna pembukaan UUD 45, berikut penjelasannya. Jelaskannya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan. Maknanya adalah bahwa Indonesia dan dunia harus menghapus dan melawan penjajahan yang ada di dunia ini. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentosa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil, dan makmur. Dalam hal ini bermakna untuk menunjukkan kebanggaan dan penghargaan atas perjuangan kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan hasil kerja keras para pejuang yang rela berkorban harta, jiwa, dan nyawa. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Alinea ketiga ini bermakna bahwa kemerdekaan Indonesia juga didapat atas bantuan Tuhan Yang Maha Esa dan juga keinginan luhur bangsa untuk kehidupan yang bebas. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban manusia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam satu Undang-Undang Dasar Negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat yang berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial
bagi seluruh rakyat Indonesia. Makna yang terkandung pada alinea keempat ini adalah bahwa pembukaan Undang-Undang Dasar 45 ini yaitu prinsip-prinsip bangsa Indonesia yang akan menjadi penuntun bangsa untuk meraih cita-citanya. Demikian penjelasan dari kedudukan dan makna pembukaan UUD 1145. Mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih, selamat berjumpa kembali pada pembahasan materi berikutnya.